Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang kami banggakan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PKN. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi kita di bab berikutnya, yaitu bab 2, di mana kita akan membicarakan mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, berikut saya tampilkan pemetaan materi kita. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Hari ini kita akan berbicara tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terlebih dahulu. Kita belum langsung ke intinya, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, tapi kita bahas dulu apa saja makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nanti juga dibahas apa saja yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Nah, berikut saya tampilkan tujuan pembelajaran di bab 2 ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, kemudian mendukung kedudukan, fungsi, dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu KI 1 dan KI 2-nya. Kemudian KI 3-nya memahami makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Lalu KI 4 atau keterampilan, yaitu melaksanakan atau kita sudah diminta untuk mempraktikkan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau di lingkungan sekolah berarti kita diminta untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, itu termasuk Undang-Undang Dasar. Nah, kita langsung ke bagian A-nya tadi. Ada yang disebut dengan konstitusi. Nah, jadi konstitusi ini termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita lihat, apa sih konstitusi itu? Kata konstitusi itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang disebut dengan nama constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi ini adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, atau bisa juga disebut Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi semua tata cara kehidupan kita di negara ini berpedoman dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa pendapat mengenai definisi konstitusi, bisa kalian baca. Ada 3, bahkan untuk yang bagian C itu ada 3 orang yang merumuskan definisi mengenai konstitusi. Silakan nanti kalian baca. Nah, saya akan tampilkan pemetaan dari hukum dasar atau konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi itu bisa dibagi menjadi 2. Ada yang disebut tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kita lihat. Yang tertulis itu merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ya.
Yang sudah kalian miliki itu buku kecil, buku undang-undang yang terdiri dari pasal-pasal, ayat-ayat, dan penjelasannya itu. Nah, itu termasuk dalam konstitusi tertulis. Kemudian yang tidak tertulis itu adalah konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya apa? Contohnya kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat, kemudian musyawarah, kemudian konvensi atau pidato kenegaraan presiden. Ya. Nah, kita langsung ke bagian 2. Ya. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan atau preambul. Jadi, pembukaan itu termasuk juga dalam konstitusi. Kita lihat. Pokok pikiran pertama yaitu Persatuan Indonesia. Di situ ada bunyinya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang berikut pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Lalu yang berikutnya pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berikut hubungan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Nah, kita lihat. Sila pertama tadi, pokok pikirannya yaitu persatuan. Itu berhubungan dengan Pancasila yaitu sila ke-3. Berikut pokok pikiran yang kedua, negara berkeadilan sosial, berhubungan dengan sila ke-5. Berikut negara berkedaulatan rakyat, berhubungan dengan sila ke-4. Kemudian yang keempat, pokok pikiran keempat, negara berketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan tadi itu ya. Nah, dia berhubungan dengan sila pertama dan kedua. Nah, itu ya. Saya rasa ini bisa dipahami ya, bagaimana hubungan setiap alinea dalam pembukaan undang-undang itu dengan Pancasila. Nah, bagi bangsa Indonesia, pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu memiliki makna. Ada 4. Yang pertama menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian menjadi sumber cita-cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Berikut mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan yang keempat ya, makna keempat menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh ya, atau pasal-pasal. Nah, Undang-Undang Dasar, buku yang kalian miliki itu, buku kecil itu merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Nah, itu penjelasannya. Kita lihat pemetaannya. Isi dari Undang-Undang Dasar itu sendiri terdiri dari pembukaan. Pasti di bagian awalnya itu ada pembukaan UUD ya, yang terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah atau fundamental atau norma dasar. Kemudian terdiri dari batang tubuh atau pasal-pasal tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan.
Nah, itu pemetaannya ya. Nah, Undang-Undang Dasar itu sendiri memiliki dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara ya. Kemudian materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Kita lihat yang pertama, pengaturan sistem pemerintahan negara, yaitu meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Kemudian materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk mencakup berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga dengan penjelasan yang sederhana dan singkat ini bisa dengan mudah kalian pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.